ngerti. Masalahnya kalau memang ini menggunakan literatur Inggris, tapi dia ngomongnya SGIE, tapi kepanjangannya itu adalah bahasa Inggris, ya saya nggak dapat. Halo Sobat Daring, jumpa lagi di channel Redaksi KD. Teman-teman pasti tidak melewatkan debat tadi malam, entah nonton live di TV atau di YouTube atau mungkin nonton tayangan ulangnya. Nah, tadi malam ternyata Gibran itu menjadi rising star ya. Gibran itu terlihat bisa membantai lawan-lawannya dengan menggunakan strategi, memberikan pertanyaan dengan istilah-istilah yang baru atau bahasa Inggris. Misalnya memberi pertanyaan kepada Cak Imin dan juga kepada Prof Mahfud. Nah, banyak orang yang menganggap Gibran itu tampil sebagai pemenang. Namun ternyata itu adalah blunder ya, menurut para pengamat, menurut banyak pakar itu adalah blundernya Gibran. Kenapa bisa begitu? Nah, nanti kita akan mereaksi video dari beberapa pengamat yang tentu menggunakan basis data ya. Datanya misalnya di analitik di Twitter, di media sosial, perbincangannya negatif atau positif. Global Islamic Economy Indicator. Kenapa nggak ngomongnya gitu aja? Kenapa harus pakai singkatan? Ya, karena itu sudah menjadi bahasa baku. Saya nggak dapat, saya nggak dapat karena Di gini loh. dalam dunia ekonomi syariah. Ya, kalau ini singkatannya dalam bahasa Inggris, kenapa dia ngomongnya SGIE, bukan SGIE gitu loh? Itu maksudnya Gibran mungkin untuk mempermudah. Enggak lah. Nggak, serius. Ya. Saya ngelihat gini loh, Gibran ini seolah-olah mendesain semua pertanyaannya itu, seolah-olah ini sesuatu yang tidak dikuasai oleh lawan bicaranya. Termasuk carbon storage seperti ini kan sebenarnya tinggal ngomong emisi karbon misalnya. Mungkin Pak Mahfud ngerti. Atau Cak Imin tentang misalnya bank syariah, ya langsung ngerti. Masalahnya kalau memang ini menggunakan literatur Inggris, tapi dia ngomongnya SGIE, tapi kepanjangannya itu adalah bahasa Inggris, ya saya nggak dapat. Selain video tadi yang dalam kemasan nonton bareng ya, atau musyawarah di channelnya Mata Najwa yang disitu menghadirkan para jubir masing-masing paslon dan juga ada para pakar biasanya. Ini juga ada pakar media sosial Ismail Fahmi ya. Ini beliau membuat semacam penelitian di X atau di Twitter ya, pro kontra penggunaan istilah teknis dalam debat cawapres. Bagaimana sentimen netizen terhadap cawapres yang menggunakan istilah SGIE tanpa menjelaskan kepanjangannya dalam pertanyaan debat kepada cawapres lain. Nah, ternyata hasilnya adalah 70% itu, oh ya, ini dari total ini ya, mention 35K, 35,5K, 35.000 ya, lumayan banyak sih. Lebih dari 71% memberikan sentimen negatif, artinya menganggap itu adalah hal yang nggak baik atau buruk ya. 24 positif dan 5 netral. Nah, total akun yang turut dalam percakapan ini minimal 18,2K akun. Nah, itu tadi yang ini ya, yang dari X. Netizen di Twitter membentuk sebuah klaster besar dengan sentimen negatif merah dan hanya satu klaster kecil yang positif. Klaster besar ini di dalamnya menyatu mereka yang selama ini cenderung pro Muhaimin dan Anies, pro Mahfud MD, dan yang netral. Nah, ini tadi ya analisa di Twitter. Ternyata itu menjadi blunder ya, karena alih-alih memberikan pertanyaan monolog yang diasumsikan tidak bisa dijawab oleh lawan, dan memang betul tidak bisa dijawab oleh, karena yang namanya terminologi atau istilah kan nggak semua orang hafal ya, tapi ternyata malah memberi kesan negatif kepada Gibran karena dianggap itu hanya sebuah istilah-istilah untuk menjebak ya. Padahal kalau misalnya dijelaskan apa yang dimaksud itu, pasti lawannya pasti bisa menjawab, bisa memberikan keterangan yang lebih lanjut lah gitu. Oke, terima kasih. Sampai di sini aja konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya.